Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Rikas Prabowo, channel khusus yang akan membahas materi-materi sejarah. Dalam video kali ini akan dipaparkan hasil-hasil kebudayaan masa Kesultanan Islam yang masih bertahan hingga sekarang. Saksikan terus video ini sampai selesai ya. Seni musik. Seni musik pada masa Islam awalnya suatu media yang digunakan oleh para wali untuk berdakwah. Salah satu wali Songo yang menggunakan kesenian untuk berdakwah antara lain Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Sunan Kalijaga menciptakan tembang berjudul Lir Ilir yang hingga sekarang masih populer di kalangan masyarakat Jawa. Tembang sendiri merupakan syair berlagu yang mengandung makna-makna ajaran Islam. Lirik-lirik pada tembang biasanya perlu ditafsirkan terlebih dahulu makna yang terkandung dalamnya. Contohnya sebagai berikut. Selain tembang, ada lagi jenis seni musik lain yakni gending. Gending berisi syair-syair nasihat dan dasar-dasar ajaran Islam. Salah satu gending yang terkenal bahkan mungkin Anda hafal yakni yang berjudul Tombo Ati. Tombo Ati sendiri sebenarnya karangan Sunan Bonang yang artinya adalah obat hati. Di wilayah lain di Indonesia seperti Sumatera, seni musik juga cukup berkembang dengan kekhasan tersendiri. Misalnya kasidah. Anggotanya biasanya terdiri dari 10-14 orang, baik putra maupun putri. Lagu-lagu yang dinyanyikan terdapat ajakan-ajakan untuk berbuat amar ma'ruf nahi mungkar kepada umat manusia. Dan sebenarnya masih banyak lagi seni-seni musik lain yang berkembang pada masa Islam. Misalnya yang datang dari Jazirah Arab seperti gambus dan marawis. Seni tari. Pada masa Kesultanan Islam, seni tari yang sudah dikenal masyarakat Indonesia pada zaman sebelumnya
juga tetap berkembang dengan mengalami penyesuaian, misalnya seperti pakaian yang lebih tertutup dan hiasan-hiasan yang lebih sederhana. Seni tari masa Islam yang terkena akulturasi dan masih bertahan hingga sekarang, contohnya adalah tari Zapin. Tari Zapin berkembang di masyarakat Melayu seperti di Sumatera dan Kalimantan. Zapin sendiri berasal dari bahasa Arab, Zafin, yang artinya melangkah. Tari Zapin aslinya dibawa oleh pedagang Arab. Penarinya berjumlah genap, bisa 2 atau 4 orang, dan sebagian besar yang menari adalah kaum lelaki. Saat Zapin dipentaskan, biasanya diiringi musik gambus. Zapin akhirnya diadopsi oleh orang-orang Indonesia dan mengalami perubahan seperti jumlah penari, gender, pakaian, hingga ragam tariannya. Zapin juga berfungsi sebagai media dakwah karena nyanyian yang dibawakan pada tarian ini berisi syair-syair Islam. Selain Zapin, masih banyak tarian-tarian dan dipentaskan saat hari-hari peringatan dan hari besar Islam. Misalnya, tari Saman yang berasal dari daerah Aceh. Ada lagi satu bentuk kesenian yang dinamakan wayang yang bisa dimasukkan dalam bidang seni pertunjukan. Wayang sama seperti seni musik. Umumnya juga digunakan sebagai media dakwah. Misalnya wayang. Wayang sendiri sudah ada sejak masa Hindu-Buddha yang dinamakan wayang beber. Di masa Islam, Sunan Kalijaga yang juga memiliki kemampuan mendalang memodifikasi wayang beber menjadi wayang kulit dan bernafaskan Islam. Misalnya, dengan memasukkan lakon-lakon dalam sejarah Islam dan merubah karakter-karakter wayang agar lebih mirip seperti karikatur. Sunan Kalijaga mengarang lakon-lakon pewayangan dengan diselipkan ajaran Islam, seperti tokoh pewayangan Yudhistira yang mempunyai jimat Kalimasada. Jimat Kalimasada merupakan perlambangan kalimat syahadat, di mana merupakan salah satu rukun Islam. Selain Yudhistira, Sunan Kalijaga juga membuat tokoh-tokoh adik-adiknya seperti Werkudara yang dilambangkan salat, Janaka sebagai zakat, Nakula sebagai puasa, dan paling bungsu yaitu Sadewa menjadi haji. Pengilustrasian ini sangat cerdas karena Sunan Kalijaga tidak perlu repot-repot untuk mengenalkan satu persatu rukun Islam, cukup menggunakan media wayang kulit saja.